Terima kasih atas waktunya untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara Product of the Week kali ini. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kita hari ini akan membahas produk Yale mengenai digital door lock-nya. Saya dengan Markus Kristiawan dari PT Asablay Indonesia, kami adalah perwakilan untuk Asia Pasifik, khusus untuk all brand under Asablay, secara worldwide dan grup company. Dan di sini juga ada dari tim arsitek, kita mengundang Mbak Priscilia. Selamat siang Mbak Priscilia. Halo, selamat siang. Halo Mbak Priscil. Dan Mbak Priscilia ini sebagai arsitek specifier dari Detail Studio. Kita mau fokus untuk 31019. Dan ini adalah primadona brand, primadona produk kategori. Dengan tipe ini sangat primadona di Indonesia, bahkan di luar Indonesia pun sangat primadona. Karena apa? Kenapa, Pak? Karena apa? Karena punya fitur yang cukup lengkap, kemudian advance teknologinya juga sudah memadai, availability, kemudian customer juga tidak repot ketika harus mengganti, ketika harus memberikan advance teknologi lagi karena nggak perlu ganti device, cukup memberikan tambahan modul atau optional modul sebagai tambahan optional device. Oke, berarti tapi ini Bapak lebih untuk yang seri ini lebih ke rumah tinggal gitu ya? Maksudnya bukannya ke hotel kah atau bukan. Gitu, Pak? Jadi produk ini khusus buat residential dan office. Kalau hotel biasanya butuh online system bahkan terintegrasi dengan beberapa software. Kalau ini produk kita berikan untuk private rumah tinggal ya. Rumah tinggal atau office yang memang butuh standalone sendiri, nggak perlu sistem yang lainnya, tapi cukup safety dan secure. Ini adalah 3 access solution. 3109 Plus gives you 3 access solutions. You can use a PIN code. Yang pertama adalah PIN code. A key card. Yang kedua adalah RFID card. Yang ketiga adalah override key atau key manual. The touchscreen and illuminates. Kemudian kelebihan lainnya adalah dia sudah menggunakan light up display panel. Artinya dalam kondisi gelap, kita touch saja sudah nyala. Registrasi kartu juga cukup mudah, hanya tekan di button dari dalam, kemudian diregister kartunya. Kemudian itu tadi yang saya bilang, orang Indonesia masih budaya anak kunci, jadi tetap kita sediakan, kita provide anak kuncinya. Supaya apa tuh Pak? Kalau pinnya lupa, kalau kartunya hilang gitu? Kalau pinnya lupa, kartunya hilang, anak kuncinya ada di dalam gitu ya. Iya, gimana tuh Pak? Yang penting kapal master pin code-nya. Oh, berarti ini pakai baterai ya? Ya, baterainya ada 4. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian ada kode scrambling. Apa tuh Pak? Child safety, brand lain tidak punya. Jadi ini salah satu selling point kita bahwa child safety feature itu sangat penting. Adults can just press the button and open the door in the usual way. Simple. Here's another handy feature to keep your premises secure. Ya, ini adalah soft locking. Card or code is presented 5 times in a row. The 3109 Plus automatically goes into a 3-minute lockout to deter would-be intruders. And for complete security, the privacy mode button will keep out anybody who doesn't have a key. There are also plenty of optional extras available for use with the 3109 Plus, including proximity docks and spare cards. And there you have it. You can find out more in your manual or at our website here, or check out our other videos on how to install, program, and troubleshoot any problems you might be having. And I'll see you there. Untuk digital door lock ini produksi dari mana Pak? Oke, kalau digital door lock sendiri kita masih dari iRevo Korea. Kalau misalnya ibu-ibu atau mbak-mbak yang suka nonton film Korea yang sampai jam 2 pagi, tolong perhatikan digital door lock-nya ibu-ibu, mbak-mbak. Pasti pakainya ya. Jangan dramanya aja ya.
Pasti pakainya Yale. Nggak mungkin pakai yang lain, pasti pakainya Yale. Yang membedakan adalah kalau di Korea sudah tidak pakai anak kunci karena mereka sudah saling percaya antara tetangga, bahkan mereka juga sudah lebih terbuka. Kemudian kalau bedanya dengan kita masih butuh anak kunci. Kenapa? Kadang-kadang kalau nggak pakai pegang anak kunci kayaknya nggak mantep gitu ya. Padahal tetap aja anak kuncinya nggak dibawa-bawa gitu, tetap ditaruh di rumah gitu kan, atau di mobil gitu kan. Tapi karena memang sudah habit dan setiap negara punya culture yang berbeda, ya mau tidak mau harus menyesuaikan marketnya, entity itu berada. Ada pertanyaan sampai dengan sini? Oke. Ya, Pak. Berarti ini diproduksi khusus Indonesia maksudnya Pak? Yang anak kunci ini? Indonesia dan China. Di luar itu sudah tidak punya anak kunci. Oke. Kita punya 3 akses. Yang pertama adalah PIN code, yang kedua adalah RFID card, yang ketiga adalah pakai override key. Jadi tadi cardnya bisa 40 kartu, kemudian PIN code-nya bisa 20 PIN code dengan backset nanti ada 60, applicable door range-nya 40 sampai dengan 80, tebal pintunya maksimal adalah 90, berarti harus pakai additional spindle untuk itu. Oke. Berarti ini satu warna aja ya Pak, silver aja ya jenisnya? Kita ada 2 warna. Yang pertama silver, yang kedua adalah gold. Remote control ini buat apa Pak? Nah, remote control itu adalah optional. Jadi kalau di sini 3109 Plus itu bisa optional dengan remote control. Yang kedua dengan Bluetooth device, yang ketiga dengan smart home, jadi dengan Zigbee dan Z-Wave teknologi yang kita pakai. Berarti kemudian, itu upgrade-an gitu ya? Ya, jadi yang saya bilang tadi bahwa kalau customer atau end user butuh advance teknologi, nggak perlu ganti DDL-nya, cukup ganti device optionalnya. Mau pakai Bluetooth, mau pakai remote control, atau mau pakai smart home, begitu. Dan kita punya baterai, ada 4 baterai, dan 4 baterai itu bisa bertahan kurang lebih 1 tahun dengan pemakaian normal. Artinya nggak usah khawatir, mungkin kompetitor masih ada yang pakai 8, mungkin 6, kita cukup 4. Dengan varian produk baterai yang sama, satu brand, tidak boleh berbeda-beda brand, dan kita sarankan untuk tidak menggunakan baterai rechargeable. Karena kalau baterai rechargeable, begitu habis baterainya, maka dia langsung drop, tidak ada indikasinya. Kalau dengan baterai alkalin, kalau dengan baterai alkalin, at least ada warningnya. Oh, bisa ada ya Pak? Ya. Udah lemah gitu ya? Iya, betul. Dan itu masih bisa saving sampai dengan 1 bulan. Berarti kalau misalnya nih Pak, 1 bulan kemudian, terus kan lupa nih, belum ganti baterainya, udah keburu habis, gimana Pak solusinya? Solusinya dengan jumper baterai 9 volt. Tadi dipakai gitu ya? Ya, nanti ada penjelasannya di situ. Oke, ini adalah triple access. Saya mau jelaskan tentang triple access. Jadi nggak usah khawatir ketika accidental, kunci, lupa, hilang, atau apapun. Karena ada 3 optional. Yang pertama adalah kartu, yang kedua adalah PIN code, yang ketiga adalah master key atau mechanical key. Artinya, at least minimal dari 3 optional ini, jangan sampai salah satunya lupa, hilang, atau apapun. Dan di bawahnya perlu diinformasi bahwa card punya ICO 13,56 MHz, compatible with MyFair dengan tipe A. Jadi optionalnya tadi di bawah adalah pakai remote control dengan Bluetooth dan Z-Wave. Ini adalah super RFID yang kita tawarkan ke customer. Jadi beda dengan RFID yang lainnya yang dijual di pasaran. Kita lebih long term detect range-nya, kemudian stability operation-nya, kemudian kekuatan standar RFID-nya. Sebenarnya produk kita ini bisa juga dibuka dengan eKTP atau bahkan flash. Bisa dibuka. Serius Pak? Bisa Pak. Cara settingnya gimana Pak? Cara settingnya tetap dari belakang ada e-button, tekan e-button, kemudian register dengan flash-nya. Cukup itu aja. Berarti tetap diregister nomor flashnya ya Pak, biar tidak bisa ditempel orang lain. Tapi ingat, kita tidak sarankan untuk membuka dengan KTP atau bahkan dengan flash. Karena apa? Dia core RFID-nya kan beda. Kalau diperhatikan di sini ada core RFID-nya. Nah, kalau eKTP itu kan mengelilingi gitu ya. Jadi kalau eKTP itu dia lebih. Nah, kalau KTP itu wiringnya di sekeliling sini. Nah, sedangkan yang card kita punya itu ada core-nya di sini.
di logo Yale-nya. Oh. Nah, jadi ini yang membuat kita beda dengan grading yang lainnya. Oke. Kemudian smart pad. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kita sudah mengandalkan smart pad dengan glass panel, dan ini memberikan konfirmasi bahwa ketika dalam kondisi gelap kita hanya butuh touch-nya saja, kemudian digital number-nya akan kelihatan dan kita dengan mudah masukkan PIN atau bahkan kita dengan RFID card. Nah, konfirmasi PIN code-nya ada di gambar ini. Jadi kalau konfirmasi code misalnya 1234, dia akan mengulang 1234. Registrasi card misalnya 5 card diregistrasi, maka dia akan mengidentifikasikan 5 registrasi card. Kemudian ketika open dan close ada naik turun lampunya. Kemudian ada force locking adalah dari kiri ke kanan. Kemudian 3-minute locking adalah ketika Bapak Ibu salah memasukkan PIN code, maka dia akan tidak bisa terbuka selama 3 menit. Berapa kali Pak salah? Baru ya. 3 kali salah. 3 kali salah. 3 kali salah. Tapi nggak keblokir ya? Tidak terblokir. Hanya diberikan waktu delay 3 menit supaya mengingat lagi. Oke. Gitu. Oke, kemudian ketika nanti tiba alarm, maka dia akan timbul LED on alarmnya, dan alarm ini hanya bisa diberhentikan dengan PIN code atau bahkan hanya bisa diberhentikan dengan PIN code dan RFID card. Alarm itu maksudnya alarm baterai gitu Pak? Baik, alarm apa? Alarm baterai bisa, alarm ketika pintu tertutup tidak rapat, itu akan terjadi alarm. Oh, dia akan memberitahu gitu ya Pak ya? Iya, makanya poinnya adalah kalau sudah pasang digital door lock, maka kita saran rapat, tertutup sempurna. Oh. Gitu. Jadi kita bundlingnya dengan door closer, karena harus dibantu door closer. Nggak mungkin teknologi sudah digital, tapi kita tutupnya juga tetap masih manual, kan nggak lucu gitu ya. Jadi harus lebih mekanikalnya lagi untuk membantu pintu tutup dengan rapat. Berarti tadi pintunya itu bisa pintu apa saja Pak jenisnya? Kayak aluminium, terus ada pintu kayu, pintu besi gitu Pak? Selagi frame-nya bisa mengcover tebal dari mortisnya, itu tidak masalah. Karena selama ini mungkin aluminium nggak terlalu tebal frame-nya, mungkin 5, 8 mungkin ya, atau 60 gitu ya. Itu tidak bisa pakai model yang begini, karena mortis lock-nya pakai mortis lock preset yang 60 gitu. Jadi lebih ke pintu kayu misalnya gitu, pintu besi misalnya begitu, itu masih bisa compatible untuk kita pasang. Oke, next. Palm touching. Seperti yang tadi, ini adalah kelebihan berikutnya, salah satu advantage buat customer bahwa kita nggak perlu khawatir ketika kita tekan pin, kemudian ada jejak finger kita. Sehingga kita terkadang worry bahwa nanti akan dihafal oleh atau diduplikasi oleh orang lain. Ini sebagai prevent, jadi pencegahan ketika nanti terjadi seperti itu. Jadi begitu touching, karena tadi produknya adalah menggunakan glass, artinya ketika kita sudah selesai menggunakan pin, kita tinggal swipe saja. Artinya jejak finger kita udah terhapus. Pin, swipe, terbuka. Kemudian kalau tertutup, tetap karena dia sistemnya adalah panic, maka otomatis dia akan mengunci dengan sendirinya. Hanya 3 detik, kemudian dia akan mengunci dengan sendirinya. Kalau ketutup rapat ya Pak? Iya, tertutup rapat. 3-5 detik itu sudah tutup dengan rapat. Gitu. Ini adalah kalau safety. Kalau safety apa Mbak Prisil? Ya, kalau safety misalnya ada maling yang mencoba bobol gimana Pak? Maling mencoba bobol. Kalau dari depan, ketika itu di break atau di damage produk ini, maka akan timbul alarm, bunyi alarmnya. Gitu. Nah, tapi kalau malingnya ternyata lebih pinter, dia coba lewat dari jendela, kita ada sistem yang namanya force locking. Force locking itu didesain untuk kadang-kadang karena malingnya lebih pintar, dia coba buka dari dalam. Kalau buka dari dalam kan dia berpikir bahwa alarm tidak akan bunyi. Kalau kita udah setting dengan force locking, maka mau dibuka dari dalam pun alarm akan tetap bunyi. Minimal apartemen rumah kita kemalingan, yang tetangga tahu, ternyata ada maling gitu ya. Jadi lebih cepat progresnya. Iya betul. Pak, kalau ditaruh di pintu utama nih Pak, kan nggak semua pintu utama itu tercover sama overstack ya. Kalau ini ada standar IP-nya IP berapa Pak? Kalau misalnya kalau kena hujan itu tahan nggak? Kita tidak sarankan untuk outdoor, karena IP-nya hanya IP55. IP55 yang di bawah debu bahkan ya Pak?
Debu masih oke. Yang apa itu? Debu masih oke. Oke. Percikan air? Percikan masih oke. Bahkan di suhu -5 pun ini masih oke. Berarti ya nggak waktu banget sih. Cuma kan biasanya ada juga tuh pintu utama yang cover overstack-nya nggak terlalu panjang gitu. Jadi mungkin masih sebenarnya masih air, masih acceptable. Yang penting itu tadi kita tidak sarankan untuk residen atau yang dekat dengan laut atau laut, apa dengan kelembapan yang tinggi kita nggak sarankan. Nah, ini yang ditanyakan tadi, yang namanya baterai jumper tadi yang 9 volt ini digunakan untuk jumper ketika kita lupa bahwa baterai sudah habis, ternyata kita lupa ganti baterai. Jadi hanya digunakan sekali, kemudian masukkan pin code-nya, langsung segera ganti baterai di dalamnya. Oke. Berarti tadi tahan 1 tahun ya Pak ya baterainya? Ya kurang lebih 1 tahun. Selama ini sudah tidak ada kendala dengan produk kita. Dengan baterai 4, kemudian harus satu brand yang sama, itu wajib, tidak boleh berbeda-beda brand karena kita tidak tahu komponen di dalam satu brand yang satu dengan baterai brand lain sama atau tidak. Jadi kita menghindari kegagalan electrically di dalamnya. Nah, ini adalah mechanical key yang saya bilang tadi bahwa kebiasaan orang Indonesia harus ada mechanical key. Maka dilengkapi dengan sistem mechanical key dengan Super B version. Kenapa kita bilang Super B version? Karena security grade-nya. Jadi kalau modelnya, Bapak Ibu coba lihat, itu modelnya adalah seperti snake key, seperti ular, bukan seperti fishbone. Kalau yang sekarang umum adalah pakai fishbone, tulang ikan, gitu ya. Kalau ini pakai snake key, melengkung seperti ular begitu, dengan security grade-nya adalah Super B, artinya kalau DDL itu dijual di pasaran, kemungkinan ketemu sama master key-nya adalah kombinasinya 1.594.000 baru ketemu. Tapi banyak banget. Yang saya rasa apartemen yang kita sudah provide dan menangin nggak lebih dari 300 ya gitu. dari satu gedung gitu ya. Tapi kalau secara overall memang kita penjualan 2018-2019 cuma lumayan cukup bagus, sekitar 3.000 unit kita sudah jual produk ini aja. Berarti Bapak masuk ke apartemen gitu juga nggak sih Pak? Iya, kita masuk ke apartemen juga ya? Iya, apartemen cukup prestisius. Oke, berarti kalau misalnya beli untuk yang di DDL ini, satu DDL dapat berapa kunci Pak? 2 ya? Satu DDL dapat 3 anak kunci. Oh, 3 saja ya? Ada 4 kartu, ada yang 2, ada 3 anak kunci. Standarnya sih 2. 4 kartu. Oh, maksudnya 4 kartu. 40 itu nanti berarti untuk penambahan lebih setelah 4 kartu itu ada penambahan charge-nya gitu kah Pak? Atau iya, betul. Jadi harus belinya tetap ke Asabel Indonesia atau distributor yang kita punya. Iya, soalnya kan rata-rata ada yang 5, ada yang 6, satu rumah. Benar. Oh, oke. Customer harus bayar kos. Dan kalau tapi bisa registrasi sendiri Pak? Kenapa? Tapi bisa registrasi sendiri? Bisa registrasi sendiri dengan mudah. Oke. Gitu. Nah, ini tadi extra energy dengan saving design. 4 baterai untuk 1 tahun dengan auto polling feature. Jadi kalau kita lihat YDM 3109 itu ratingnya dengan 4 baterai kita bisa 1 tahun. Kompetitor itu 8 baterai hanya 6 bulan, ada yang 8 baterai itu 1 tahun. Jadi ini lifetime-nya. Jadi kalau kita mau compare dengan beberapa brand, ingat ya kita brandnya adalah multinational brand, berarti compare-nya dengan multinational brand atau bahkan dengan mungkin grading produk lokal, tapi dengan feature yang similar gitu ya. Artinya dengan 4 baterai kita bisa saving sampai dengan 12 bulan atau 1 tahun. Nah ini adalah safe handle mechanism. Artinya gini, salah satu selling point kita adalah kita punya child lock. Jadi kalau misalnya di apartemen, di lantai 20, lantai 30, kadang-kadang anak-anak hanya pegang levernya saja, kemudian dia keluar, naik lift, kita nggak tahu dia kemana. Tapi dengan adanya safe handle mechanism atau child lock ini, kita bisa aktifkan, sehingga anak-anak nggak ngerti kalau ternyata mau harus dipencet ya. Tombolnya, kemudian baru di lever. Ini yang produk kompetitor tidak miliki. Artinya salah satu poin kita di market Indonesia adalah, atau bahkan di market dunia adalah, ini salah satu
selling point kita untuk atau benefit yang kita bisa tawarkan ke customer. Child mode. Dan ini adalah mortise. Nah, kenapa kita mulai soroti mortise? Karena mortise itu mechanical yang sangat menentukan sekali. Jadi ini, kalau dilihat dari din right-nya dan din left-nya, ini sudah tidak masalah. Karena ketika pintu buka kanan atau buka kiri, tinggal diputar lidah siang dan lidah malamnya saja. Jadi ini saja yang diputar. Daerah lidah siang, lidah malamnya aja diputar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kita sudah mengikuti standar Euro profile, artinya kalau customer punya existing pintu, kemudian dengan backset yang 60, itu berarti nggak perlu membobok lagi. Oh, udah punya maksudnya ya, Pak? Iya, existingnya tetap masih bisa dipasang. Hanya mungkin menambah satu lubang untuk wiring. Artinya tidak perlu bobok ulang, tidak perlu extra cost lagi untuk bobok ulangnya. Hanya menambah lubang untuk wiringnya, dan itu bisa langsung plug. Dan yang lebih pentingnya lagi, saya ingatkan buat kita semua bahwa produk ini sudah dilengkapi dengan weather detection. Artinya ketika terjadi kebakaran, suhu di atas 50 derajat, maka akan bunyi alarm. Jadi kalau di ruangan gitu ya. Jadi kalau di ruangan itu suhunya lebih dari 50 derajat Celcius, maka dia akan bunyi alarmnya, mendeteksi suhu ruangan. Pertanyaan dari Pak Fasrul Rahman mengenai garansi berapa lama, dan jika deteksi kartu tombolnya tidak berfungsi lagi, solusinya seperti apa di luar kunci darurat, Pak? Garansinya tetap untuk mechanical adalah 3 tahun, kemudian untuk elektrikalnya adalah 1 tahun. Jika deteksi kartu tombolnya tidak berfungsi selama masa warranty, silakan hubungi dari distributornya di mana Bapak Ibu membeli, kemudian kita akan support untuk kalau ternyata masih masa garansi, kita akan berikan gantinya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Margaret. Beliau bertanya, bagaimana caranya tambah kartu buat buka pintu tadi, gitu. Kita registrasinya seperti apa, dan mungkin penggunaannya seperti apa nanti? Jadi untuk menambah kartu untuk digital door lock ini, biasanya kan kita setiap unit ini, setiap dus itu, setiap unit itu, setiap kemasan dia akan mendapat 4 kartu ya. Dia akan mendapat 4 kartu. Nah, cara untuk menambah kartunya itu mudah sekali ya. Kalau misalnya kita ingin menambah, jadi tinggal pencet e-button yang ada di belakang, e-button yang di belakang sini, kita pencet saja. Setelah dipencet bunyi suaranya, tinggal kartunya kita register langsung. 1 kartu, 2 kartu, 3 kartu, 4 kartu, 5 kartu. Seterusnya sampai 40 kartu gitu. Tetapi menambah kartunya ini harus bareng, jadi nggak bisa kita tambah satu-satu gitu, harus bareng semuanya. Setelah selesai kita pencet e-button lagi. Nah ini sudah selesai cara register kartunya, seperti itu. Nah kalau misalnya salah satu kartu ini hilang, dia caranya kita harus register ulang. Jadi kartu yang tersisa ini harus kita register ulang dengan cara seperti tadi. Itu otomatis mendelete kartu kita yang hilang. Seperti itu. Biar nggak bisa gunakan ya, Pak? Iya. Pertanyaan terakhir dari Pak Dimas Wicaksono, Pak. Apabila terjadi kerusakan pemakaian atau sudah lewat garansi, apa bisa diservis atau baiknya beli lagi yang baru, Pak? Beli yang baru ya, Pak? Ya, harus beli yang baru sih. Bisa diservis, bisa. Kita bisa diservis juga ya, Pak ya? Ada tim teknikal dari kita, dari Asabloy, dan mungkin juga ada dari distributor, tim teknikal kita. Oke. Ya. Untuk informasi mengenai produk Yale, Bapak Ibu bisa mendapatkan di dalam halaman katalog Pro. Ya, seperti ini. Nanti Bapak Ibu yang mungkin nggak terlewat di awal acara, saya share. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam kategori arsitek interior, kemudian masuk ke door, window, and hardware.
Dan di sini Yale sudah ada di posisi di atas ya Pak. Jadi sudah pasti data-datanya juga sudah banyak dan banyak produk yang dari Yale seperti itu. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat mengenai produk Yale, kemudian showroomnya, factory-nya, kemudian distributornya. Jadi jangan khawatir buat Bapak Ibu yang ada di luar daerah Jakarta. Di sini Bapak Ibu juga bisa menghubungi distributor dari Yale. Sampai jumpa di acara Product of the Week lainnya di hari Rabu jam 2 siang dan juga acara Protok di setiap hari Senin jam 2 siang. Terima kasih dan selamat sore. GoPro. Terima kasih Bapak Ibu.